Silakan duduk. Saya pertama mengucapkan terima kasih untuk Bapak Rohani kita, Pak Totong, dan juga Ibu Rohani kita, Bu Alien. Untuk kesempatan boleh melayani firman Tuhan, terima kasih untuk Wakil Gembala kita, Pak Michael, dan juga Pastor Gama. Thank you ya, saya boleh diberikan jadwal untuk melayani firman Tuhan. Dan saya hari ini sambil memuji Tuhan, saya tersenyum melihat ke depan ya. Boleh tepuk tangan bagi pemimpin pujian kita. Saya baru kali ini gereja tersenyum lihat, itu Bu Esther memang multi talent. Itu semua bisa, masak enak loh kalau dia masak ya. Pintar masak gitu ya. Di gereja bisa semua ya. Mimpin pujian, ternyata saya selama ini kan ketemunya di rumah duka ya kan. Di sini juga mimpin pujian. Dan hari ini dengan pakai jaket ini, Bu Esther kelihatan sedikit gemuk ya. Perempuan kalau dibilang gemuk suka gitu. Maka saya bilang pakai jaket kan gitu. Bisa mimpin lagu pujian penyembahan pop. Wah saya kaget ketika masuk lagu Mbak Urapan di kepala Harun. Saya lihat ya mulai nih. Karena sering ngumpul saya tahu dia suka joget kan gitu kan. Bener, pinter dangdutan juga. Ya sudah itu masuk lagu ku kan terbang tinggi dan bisa reggae lagi ya. Bisa ngerok lagi. Waduh apalagi yang dia bisa ya. Kayaknya Bu Esther memang serba bisa. Bahkan saya sempat salam nilai Bu Esther. Saya pikir Bu Esther itu orang Jawa. Saya pikir Bu Esther orang Batak, bukan orang Jawa. Orang Batak karena suaminya orang Batak. Nggak taunya orang Jawa yang kebatakan gitu kan. Saya percaya hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Saudara, saya melihat firman Tuhan bagaimana dinyatakan di dalam yang Yesus katakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi pemisahan. Saya melihat di dalam firman Tuhan bahwa sedang digenapi pemisahan itu antara kambing dan domba. Saya ketika mempelajari firman Tuhan di hadirat Tuhan, saya ingin sampaikan di awal sebelum menyampaikan tema firman Tuhan yang sudah disiapkan. Bahwa di dalam doa ada 4 P yang saya sedang doakan senantiasa. Karena saya melihat firman Tuhan sedang digenapi. P yang pertama, saat ini terjadi pemisahan kambing dan domba. Kita tahu Tuhan berkata bahwa pada masa di mana akhir zaman tiba, Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Saudara, dan saya percaya, saya berdoa bahwa setiap kita di tempat ini, Tuhan menemukan kita adalah domba-domba yang setia kepada Tuhan. Amin. P yang kedua, saya melihat bahwa masa ini firman Tuhan sedang digenapi adalah ini masa pemurnian. Saudara, pekerjaan kita, kehidupan kita akan dimurnikan di masa akhir zaman. Apakah nanti keluar sebagai emas yang ketika dimurnikan semakin mengkilap atau terbakar habis pekerjaan pelayanan kita. Seperti jerami atau seperti kayu. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pekerjaan kita akan dimurnikan. Dan terjadi pemurnian. P yang ketiga adalah penampian. Firman Tuhan mengatakan bahwa di masa pada akhir zaman akan terjadi penampian. Kalau penampian yang ringan akan terbang terbuang, yang berat akan turun ya kata orang menampi. Itu kan digoncangkan seperti itu. Nah kita lihat masa-masa ini masa yang sedang digoncangkan. Dan kita akan ditampi. Doa saya bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika ditampi oleh goncangan yang keras ini. Kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan yang setia dan tetap teguh. Orang kalau melihat penampian digoncangkan. Apakah kita ini kuat ketika digoncang? Tuhan akan mengizinkan goncangan-goncangan besar terjadi di bumi ini. Dan doa saya kita ada orang-orang keluar sebagai pemenang. Amin. Nah dari 3P, pemisahan, pemurnian, penampian. Ada P yang keempat yaitu penuaian. Saudara, doa saya adalah bahwa kita masuk dalam penuaian menjadi penuai-penuai. Ladang sudah menguning tetapi penuai sedikit. Biarlah Tuhan menjadikan kita penuai-penuai di akhir zaman ini. Amin saudara. Jadi ada 4P yang saya pribadi berdoa ketika mendapatkan hal ini. Karena saya percaya bahwa yang 4P ini sedang digenapi. Ya, sedang terjadi di akhir zaman ini. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan apa yang saya dapatkan dalam hari-hari perjalanan saya ketika Tuhan memberi saya kesempatan melalui berkat yang saya dapatkan. Saya mendapatkan sebuah berkat untuk bisa pergi ke Turki selama 10 hari ke sana. Dan di dalam perjalanan saya banyak merenung. Dan saya mendapatkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya.
dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Boleh bantu slide saya dibukakan? Ya. Dan saya operasikan dari sini ya. Pakai ini ya. 5 realitas spiritual. 5 kenyataan rohani yang sangat perlu kita pahami bersama-sama. Mari kita membaca dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, pada waktu saya melihat segala keindahan pemandangan yang ada dalam perjalanan selama dari Istanbul ke Bursa, ke Kusadasi, lalu ke Kapadokia, kembali ke Istanbul. Saya terus diingatkan Tuhan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sekali lagi, bukan karena saya sanggup, saya mampu, tapi anugerah Tuhan. Ada anak Tuhan yang menelpon, Pak Fu, saya pingin kirim Pak Fu ke Turki. Pak Fu mau berangkat ya? Iya, sama Bu Tessa. Tapi kami pertimbangkan, Bu Tessa gak bisa ikut. Karena anak masih kecil ya, dan harus ada caranya. Dan memang Tuhan selalu gak pernah salah. Pada hari ketika saya berangkat, hari itu anak saya mimisan, badannya panas. Ya nomor 3. Dan istri saya berkata, untung saya gak ikut pergi ya. Lu bayangin kalau pergi, ternyata anak di depan mata panas badannya, keluar darah hidungnya mimisan. Gimana aku bisa tega pergi, bisa batal tiketnya. Nah, saya bilang itulah kalau kita udah berdoa, Tuhan yang atur yang terbaik. Amin saudara. Nah pada waktu dalam perjalanan saya renung dan ayat ini yang muncul. Paulus berkata begini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. So di saat kehidupan di dunia ini menawarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ketika Hawa melihat buah yang menarik buat dia. Saat Yesus juga diuji dengan melihat seluruh dunia dengan kerajaannya. Dan iblis menawarkan untuk menyembah dia. Yesus menolak. Saudara, Paulus berkata bahwa apa yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan Paulus memberikan prinsip dalam menjalankan kehidupan rohani. Perhatikan yang tak kelihatan. Karena dalam pelayanan Paulus nggak memperhatikan yang kelihatan. Justru Paulus memperhatikan yang tak kelihatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita bersifat sementara. Semua keindahan, semua hal yang kita lihat yang bisa kita pandang dengan mata kita. Waktu di sana tour guide-nya, TL-nya, tour leader-nya pintar, dia berkata, udah Pak lihat baik-baik, kalau foto bentar aja udah cukup. Kenapa? Sebagus-bagusnya kamera menjepret sebuah pemandangan, tetap hasil dari kamera tersebut tidak seperti mata kita asli memandangnya. Karena mata kita Tuhan ciptakan jauh lebih besar megapikselnya dibanding kamera. Amin saudara. Mata kita lebih besar. Saudara, karena itu saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekitar kita ini bersifat sementara. Seperti yang Paulus katakan tadi. Sekalipun dengan mata yang kita diciptakan begitu sempurna ini. Apa yang tidak bisa kita lihat justru akan bertahan selamanya. Berdasarkan ayat yang tadi yang Paulus katakan. Yang tak kelihatan itu yang Paulus perhatikan. Dan realitas spiritual, kenyataan rohani yang abadi. Sebenarnya itulah yang benar-benar penting. Kenyataan kekekalan itulah yang benar-benar penting. Nah mari kita lihat yang pertama. Saya menemukan di Yeremia pasal 31 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di ayat ini saya melihat kebenaran bahwa Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa aku itu mengasihi engkau.
Aku menciptakan engkau bukan untuk menjadi bahan bakar neraka, bukan untuk kebinasaan. Aku menciptakan engkau untuk mengasihi engkau. Dan ini membuat saya melihat bahwa seperti kenyataan penciptaan, saudara. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mencintai kita. Tuhan ingin sebaliknya kita juga belajar untuk mencintainya kembali. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mencintai kita? Amin. Dia menciptakan kita bukan untuk tujuan membinasakan kita. Oleh karena itulah dia memberikan anak Yesus Kristus datang ke dunia supaya kita jangan binasa dan hilang selamanya. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena dia mencintai kita. Dan begitu mencintai kita, dia memberikan anak yang tunggal turun ke dalam dunia. Tapi bukan hanya berhenti di dalam cinta kepada kita. Tuhan memberikan perintah agung dalam Matius pasal 22 ayat 37. Selain yang kita tahu amanat agung memberitakan Injil, ada perintah agung. Apa itu perintah agung? Mari kita baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini kita melihat bahwa bukannya Tuhan yang sudah menciptakan kita mencintai kita. Tuhan juga ingin kita membalas cintanya. Tuhan mau kita mencintainya kembali. Siapa yang ingin mencintai Tuhan kembali? Amin. Iya. Nah, sehingga di dalam perintah agung ini diungkapkan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Yang kedua, saya percaya bahwa kita diciptakan untuk bertahan selamanya. Yang pertama tadi Tuhan menciptakan kita, Tuhan mencintai kita. Kedua, Tuhan menciptakan kita untuk bertahan selamanya. Jangan berpikir bahwa kehidupan kita ini hanya untuk di dunia. Enggak. Kita ini bukan hanya akan ditelan oleh waktu dan keadaan di mana tubuh akan menjadi debu dan tanah. Hari ini Pak Michael penguburan ya, Pastor Gama ya. Nah dalam waktu penguburan, hamba Tuhan akan mengambil tanah, melemparkan ketika setelah petinya masuk. Dan sebelum ditutup dengan tanah, maka hamba Tuhan berkata, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Roh kembali kepada penciptanya. Pengkhotbah pasal 3:11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Jadi kita bukan hidup untuk hal yang hanya sementara. Saya turut sedih dengan musibah nasional yang terjadi. Yang menjadi berita viral pada hari ini. 127 ya, kalau nggak salah. 127 orang harus meninggal. Hanya karena ya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas di dalam hardline berita nasional bahwa itu adalah sebuah pertandingan sepak bola. Waktu saya membaca 127 orang meninggal, saya pikir itu bencana, ada mungkin gempa atau gunung meletus atau karena kapal tenggelam pelayaran atau pesawat meledak hilang. Tapi ketika saya baca sebuah olahraga yang harusnya menghasilkan sebuah keriangan, kebersamaan, menyatukan, tapi mengakibatkan korban 127 orang. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita untuk sebuah perjalanan yang ya udah saya cuma untuk hidup di dunia nanti juga mati kok, udah mati selesai semua. Apalagi kalau punya hutang, lebih baik mati aja. Apalagi punya beban berat, bunuh diri aja. Kemarin ada seorang ibu sebagai seorang istri juga dia berkata, Pak Fu bisa besuk suami saya yang di Bekasi, dia dari penjara. Dan Selasa ini kami akan besuk. Kalau bisa saya mengenalkan Pak Fu sebagai hamba Tuhan untuk suami saya. Agar suami saya bertobat, ini kedua kalinya dia masuk penjara. Dan dia kena narkoba. Pas saya udah gak tahan. Saya gak bisa ngomong sama suami saya. Di penjara kalau ngomong sama dia bisa ribut. Dan bukan dengan saya kemarin hampir ribut dengan orang di penjara. Aduh Pak, saya bingung. Dia masih sombong Pak, masih ngerasa bisa keluar dari penjara dengan aman. Dia pikir seperti yang lalu 2 bulan hukumannya. Saya udah dapat kabar 7 tahun akan dijatuhkan hukuman. Sekarang saya mau jual rumah.
Saya mau tutup toko di Glodok. Saya mau pindah ke Tangerang tinggal. Uangnya saya mau ngurusin suami saya. Supaya hukumannya sampai jangan 7 tahun. Tapi suami saya masih sombong. Pak, saya harus gimana? Saya dengerin, dia mulai nangis. Pak, satu jalan terakhir. Kalau suami saya gak ngizinkan saya jual rumah dan ruko. Dan kalau bicara itu dia ribut sama saya di penjara. Cuma satu. Saya mau bunuh diri. Waduh. Bu. Jangan. Yuk. Saya temenin ke penjara. Kita kenalan sama suami ibu. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saya mendengar bunuh diri. Waktu kita melihat ada kejadian bunuh diri di Neo Soho ya. Yang penyeberangan. Betapa mudahnya manusia mengakhiri hidup dan mungkin berpikir bahwa setelah kematian selesai kok. Enggak saudara. Enggak selesai. Suatu hari Billy Graham ditanya. Dia menyatakan statement ini ke wartawan. Pada saat sebuah wawancara. Saudara, dalam wawancara tersebut panjang dan lebar keluarlah sebuah statement. Billy Graham berkata, suatu hari saudara akan membaca dan mendengar bahwa Billy Graham sudah meninggal. Waktu dia menyatakan ini dia belum meninggal ya. Billy Graham sudah meninggal kan? Ya. Ya. Apakah saudara tidak percaya sepatah kata pun? Artinya dia mau menyatakan bahwa akan banyak orang berkata, hah masa udah meninggal sih? Ketika berita Billy Graham meninggal, biasanya orang berkata, masa udah meninggal? Iya sih, masa sih? Apakah Anda tidak percaya sepatah kata pun? Lalu dia berkata lebih ulang lagi. Lebih lanjut. Sesuatu hal yang harus lebih dipercaya lagi. Bukan hanya masa udah meninggal, ya meninggal ya memang semua orang bisa meninggal. Tapi lebih lagi engkau harus percaya satu hal. Billy Graham berkata, saya akan lebih hidup daripada saya sekarang. Saya akan mengubah alamat saya. Saya hanya akan mengubah alamat saya. Saya hanya berpindah alamat, berubah alamat. Saya akan pergi ke hadirat Tuhan. So, Billy Graham berkata bahwa suatu hari saudara akan mendengar saya meninggal. Gak usah heran kalau dikatakan meninggal. Dan saya cuma pindah alamat kok, berubah alamat. Dan saya akan lebih hidup. Saudara bilang berkata dia akan lebih hidup. Loh bukan kali ini sekarang kita hidup. Enggak saudara. Kalau kita kaitkan dengan yang Paulus nyatakan di Korintus 2 Korintus tadi. Hidup yang sekarang. Dengan yang nanti saudara. Wah saudara, setelah melalui kematian. Kita lebih hidup lagi saudara. Amin saudara. Saudara ada kalimat membuat hidup lebih hidup. Ya iklan rokok itu. Membuat hidup lebih hidup. Saudara Billy Graham berkata, sekarang kamu lihat aku hidup. Enggak, nanti saya lebih hidup lagi. Kenapa? Saya akan hidup dan masuk ke hadirat Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Iya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama tadi. Ya, 5 realitas, 5 kenyataan spiritual. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang mencintai kita. Kedua, Tuhan yang menciptakan kita itu untuk selama-lamanya, bukan sementara. Ya, ini kenyataan kedua. Kita dibuat untuk bertahan selama-lamanya. Perlombaan kita itu bukan lari cepat gitu, enggak. Kita itu lari sprint, itu lari jarak jauh. Kita harus berlari bukan berakhir dan dibatasi oleh kematian. Setelah kematian kita akan masuk dalam kekekalan. Itu yang Tuhan siapkan untuk orang percaya. Yang ketiga, kenyataan, realita, spiritual. Tuhan telah menyiapkan 2 tempat yang kekal. Saudara, satu tempat yang dinamakan sorga. Yaitu hidup, bersekutu, masuk hadirat Tuhan selama-lamanya. Namun jangan lupa, ada namanya penghukuman yang kekal. Ada namanya api neraka yang kekal. Ada namanya siksaan yang kekal. Ada namanya kematian yang dimana di dalam keadaan terbuang selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Dan kenyataan inilah yang saya dapatkan dalam perenungan saya ketika dalam perjalanan. Selama dalam waktu hampir 10 hari saya tidak berkhotbah. Saya membaca firman Tuhan dan perjalanan, saya renungkan, saya berdoa. Ini yang saya dapatkan. Saudara, surga maupun neraka. Kita berkata, tempat yang nyata. Masa nyata? Iya nyata. Sangat nyata. Nyata dan nyata.
So bukan sebuah keadaan, surga bukan sebuah keadaan. Sebuah tempat. Karena itu Yesus berkata, aku pergi ke sana. Ke tempat Bapakku, ke rumah Bapa. Dan di sana aku sediakan tempat. Dan aku akan kembali menyebut engkau. Ketika Yesus mati, ya, pada hari ketika bangkit, ketika Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Betul gak saudara? Alkitab menyatakan, mana? Sebuah tempat di mana dia menyatakan kemenangannya, merebut kunci alam maut. Alkitab menyatakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Tempat. Saya berharap bahwa kepercayaan sebagai umat Tuhan itu tidak luntur oleh keindahan dunia ini. Kita tetap menyadari realita ini. Realita spiritual. Surga dan neraka. Itu sebuah kenyataan. Sebuah tempat. Yang dimana setelah hidup yang sementara ini. Kita akan masuk ke dalamnya. Masalahnya adalah ada dua tempat. Dan dua tempat ini kita harus menyadari. Dimana ketika Tuhan siapkan. Yang satu adalah untuk mereka yang memilih untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang satu adalah yang tidak mau mengikuti akan keselamatan dari Tuhan. Hari ini saya sangat terbeban untuk menyampaikan ini. Karena saya melihat bahwa saya tidak janjian ya, Western membawakan lagu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku kau yang terindah. Apakah benar pujian ini kita berkata Tuhan? Enggak. Hermes tidak lebih indah dari Tuhan. Barang-barang branded, mobil mewah, Palisade. Mungkin selalu punya cita-cita, wah mau beli mobil Palisade. Mungkin kita berkata, oh ini luar biasa. Mungkin kita bercita-cita, oh saya mau naik balon udara di Kapadokia. Oh saya ingin ke sini. So benarkah kita berkata keindahan Tuhan memudarkan dunia. Dan keindahan surga itu memukau aku. Sehingga aku bertahan hidup di dunia dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Saudara yang terkasihan Tuhan. Pada waktu mempersiapkan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan apakah orang masih pingin dengar tentang surga neraka? Bagi Tuhan bilang, enggak. Bukan soal jemaat mau dengar apa enggak. Tetapi bicara soal Tuhan ingin kita dengar atau tidak. Amin saudara. Yang keempat saudara. 5 realitas, 5 kenyataan spiritual. Yang keempat, kita harus memilih di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Tadi Tuhan menyediakan 2 tempat kekal. Surga dan neraka. Yang keempat, kita harus memilih di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Saudara, di mana kita mau memutuskan menghabiskan kekekalan? Kita akan berada di dalam kekekalan karena pilihan kita suatu saat. Kekekalan yang surga atau neraka itu karena pilihan kita. Jika kita memilih untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, kita akan menghabiskan kekekalan bersama Yesus di surga. Jika kita memilih untuk menolak Yesus, kita akan menghabiskan kekekalan selamanya di neraka. Dan gak ada pilihan lain, gak bisa bilang Tuhan gak ada pilihan yang ketiga ya. Gak usah 2 pilihan deh. Pilihan ketiga dong Tuhan, gak ada saudara. Hanya 2 pilihan. Kekal selamanya bersama Tuhan, atau kekal selamanya terpisah dengan Tuhan. Dan doa saya, setiap jemaat GBI Wisma KR, kita memilih. Saya memilih bersama dengan Tuhan kekal selamanya. Amin. Saudara, realita ini kita tahu bahwa Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang Lazarus yang memungut makanan dari meja orang kaya. Masih ingat itu? Seorang kaya itu merasakan bahwa hidup di dunia ini segala-galanya. Dia terpukau dengan segala kemewahan. Dia begitu menjadi pribadi yang bisa mempesona orang dengan segala kemampuan dia. Dia tidak peduli kemiskinan, kesusahan, kesengsaraan, keadaan orang tersebut yang di rumahnya minta-minta itu. Saudara, orang kaya ini merasakan bahwa dia bisa memutuskan semuanya. So apa yang terjadi? Lazarus meninggal terlebih dahulu. Tapi meninggal itu soal waktu. Kita bercerita selanjutnya dia. Saudara, tidak penting siapa lebih dulu. Yang sebenarnya yang terpenting adalah sampai ke surga apa enggak. Amin. Bukan terpenting siapa lebih dulu. Nah,
Saudara, diceritakan bahwa sampai di sana apa yang terjadi? Ternyata Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Dan orang ini berkata, Bapak Abraham. Dia minta saudara. Lazarus celupkan jarinya, teteskan ke dia. Dia mengalami kepanasan yang luar biasa. Dia mengalami siksaan luar biasa. Dan gak bisa. Dijawab di sana antara engkau dan Lazarus ada jurang memisahkan yang gak bisa lagi. Kalau begitu, dia ingat saudaranya, dia ingat orang tuanya. Jangan sampai mereka masuk ke sini. Bangkitkan Lazarus, suruh dia kasih tahu. Tuhan bilang apa? Enggak. Pada mereka dan kita para nabi sudah diberitakan. Kalau mereka gak mau percaya, orang mati dibangkitkan pun, mereka gak bakal percaya. Dan ini terbukti saudara. Ingat gak ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Lazarus, ya kan? Yang dibangkitkan. Bapak Ibu tahu bahwa justru di dalam perjalanan Yesus, momen Yesus benar-benar dibenci puncak ketika mereka memutuskan benar-benar Yesus harus dibunuh kapan? Justru pada mujizat waktu Lazarus dibangkitkan. Mereka berkata nggak bisa. Ini orang nggak bisa dibiarkan hidup. Yesus nggak bisa dibiarkan hidup. Pengikutnya akan makin gila makin banyak. Dari semua mujizat yang ada, ini 4 hari mati, bangkit. Keluar dari kubur. Ini menjadi pembincangan viral. Dan mereka putuskan bunuh Yesus. Jadi saudara, orang kalau dia gak mau percaya, udah lihat orang mati bangkit pun tetap gak percaya. Berarti benar dong perkataan Yesus di dalam pengajaran itu. Betul gak? Orang mati bangkit pun gak bakal. Dan bahkan di Lazarus terbukti Yesus pun bangkit. Betul kan? Dan pribadinya bangkit. Tetapi kan mahkamah agama, orang-orang penguasa menyogok uang untuk para penjaga kubur dan menutup berita itu, dan mereka menyangkal bahwa Yesus bangkit. Maka dalam dialog itu, kisah itu, Yesus menceritakan bahwa di dalam hal itu orang ini dijawab enggak. Sekalipun orang mati dibangkitkan, mereka kalau nggak mau percaya tetap tidak percaya. Karena itu saya percaya betapa bersyukurnya hari ini kita yang di tempat ini, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan semata. Amin. Iya. Mari kita bangun sebuah paradigma yang baru dalam kehidupan kita di tahun paradigma ini. Bahwa 5 realita ini kita tetap pegang sungguh-sungguh. Sekali lagi, realita yang keempat, kita harus memilih di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Dan ingat, ketika kita memahami kebenaran tentang neraka, kebenaran tentang surga, maka kita bisa sepenuhnya memilih kekekalan bersama Yesus. Kalau sudah tahu, putuskan pilihan dengan benar. Saudara, yang kelima, kita tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat pilihan kita. Itu masalahnya. Jadi kita tahu Tuhan menyediakan 2 tempat yang kekal. Satu, kehidupan kekal selamanya bersama Tuhan. Yang satu, dihukum selamanya dalam api neraka. Itu juga kekal, selama-lamanya. Dan 2 tempat yang Tuhan siapkan. Dikatakan ada apa? Yang keempat, kita harus memutuskan itu. Di dalam kita membuat keputusan, kita yang kelima tidak punya kesempatan kedua. So ketika kehidupan ini sudah berakhir, gak ada kesempatan kedua. Tadi pagi saya mendapat sebuah WA dari seorang ibu yang datang dari Bekasi. Berita tersebut, Pak Fu, doakan mama saya. Mama saya kemarin sore pulang dari rumah sakit. Divonis dokter dengan hasil MRI yang ada tumor di otak. Saya baca, saya hanya berkata, Tuhan, waktu milik Tuhan. Yang paling penting adalah bukan pertama doa sembuh apa. Kalau dia sembuh dia gak percaya Tuhan, gak ada gunanya juga. Dia mati dalam kebinasaan. Betul gak saudara? Kita sangat mengharapkan sembuh, kita rindu. Tapi yang paling penting adalah bukan penyakit jasmani. Apakah kita ketika bertemu dengan Tuhan masih membawa penyakit rohani? Bereskan dulu hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya ketika berjumpa dengan Tuhan tidak ada lagi beban sama sekali. Amin saudara. Ya. Saya berdoa untuk kesembuhan ibunya. Tapi satu hal, saya langsung WA. Mama udah percaya Yesus belum? Bapak Ibu, kita akan mendengar berita adik kita, kakak kita, anak kita, pasangan kita. Saudara mungkin setelah khotbah ini keluar dari gereja akan mendapat berita
dari luar yang di WA ke saudara, keponakanmu, bibimu, pamanmu, mungkin yang di Medan, mungkin di Makassar, mungkin yang di Bangka. Engkau akan dapat kabar, saya ini sakit. Pertanyaan kita adalah, sudahkah kabar yang kita dengar tentang mereka, orang tersebut sudah percaya Yesus apa belum? Amin. Pastikan itu. Pastikan itu. Kenapa? Kita gak bisa buat keputusan kedua. Kalau sudah kematian menjemput, kita sudah pada bagian diputuskan. Menerima upah mahkota kekekalan atau selamanya terbuang. Keputusan itu dibuat pada waktu kita hidup. Nanti sudah gak bisa lagi memilih. Karena itu pilihan kita, saya ingin mengingatkan bersama-sama, termasuk mengingatkan diri saya, memiliki batas waktu. Pilihan kita ada expired date-nya. Kapan expired date-nya? Yaitu kita gak tahu masalahnya kapan Tuhan kasih waktunya terakhir. Betul Bapak Ibu? Kita gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saya juga gak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Ada hamba Tuhan sedang berkhotbah, langsung mati. Ada. Saya bilang, aduh Pak Fu, pulang-pulang khotbahnya begini Pak, ngeri banget. Saudara, ini yang saya dapat ketika saya berdoa. Saya gak bisa, saya tidak bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya harus taat, tunduk. Walaupun mungkin ini berita yang tidak disukai. Bahkan pembawa berita gak disenangi. Itu bukan persoalan saya. Kalau saudara gak senang, saudara gak senang sama Tuhan. Itu urusan saudara. Urusan saya adalah saya taat jalanin apa yang menjadi beritanya Tuhan. So saya bertanya, Tuhan bukankah saya berkhotbah di depan jemaat. Di depan orang Kristen. Saya bukan KKR di lapangan orang yang gak percaya Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya satu hal. Belum tentu yang orang percaya Yesus benar-benar sudah lahir baru yang dinamakan percaya Yesus. Belum tentu. Nah hari ini mari kita ingat. Kita memiliki seluruh hidup kita untuk membuat keputusan. Kita masih hidup hari ini, kita masih bisa buat keputusan tentang di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Tetapi kita tidak dapat berubah pikiran setelah kematian. Karena itu putuskan setelah kita mendengar 5 realita spiritual ini. Pertama, Tuhan menciptakan kita adalah Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan menginginkan yang diciptakannya nanti bertemu dengan Dia. Tuhan sambut kita, bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua, kita diciptakan untuk bertahan lamanya. Bukan kita diciptakan seperti arloji dibiarkan berjalan kalau mati ya udah. Enggak, kita ini bukan hanya darah daging, kita ada jiwa dan ada roh. Amin. Yang ketiga, Tuhan telah menyiapkan 2 tempat. Alkitab menyatakan. Saudara, banyak sekali ayat tentang neraka dan sorga. Ada banyak ayat yang menyatakan, Tuhan sendiri mengatakan, waktu menghukum hamba yang tidak setia, Dia mengusir hamba yang tidak setia. Pergilah engkau dari hadapanku. Lemparkan dia ke tempat yang paling gelap, di mana terdapat kertak dan gigi dan api yang terus membakar yang tidak pernah padam. So kalau api membakar sebuah hutan bisa dipadamkan, tapi api neraka tidak bisa dipadamkan dengan jutaan air mata sekalipun itu berteriak semuanya. Gak bisa. Pak Fu, ini miliaran manusia di dunia. Kalau demikian akan masuk ke dalam neraka kalau gak percaya Yesus. Miliaran air mata pun tidak bisa memadamkan api neraka. Saudara, karena itu justru kalau kita menyadari miliaran umat manusia begitu banyak belum percaya Tuhan. Bukankah hari ini kita berkata, Tuhan, saya tidak mau darah itu ditanggungkan ke saya. Alkitab berkata begini, kalau orang itu bertemu dengan Tuhan, dan ternyata Tuhan, apa yang kau perbuat dalam hidupmu, sudahkah engkau percaya? Dia gak percaya. Dan dia kenal kita hamba Tuhan, dia tahu hidup kita, dia bersahabat dengan kita. Alkitab berkata apa? Darahnya dituntut atas hidup kita. Saudara, kita gak pernah memberitakan Injil untuk dia. Dia bilang, aku gak pernah dengar Tuhan. Makanya aku sampai di tempat, aku gak tahu engkau juru selamat. Aku gak tahu. Loh, siapa temanmu? Ternyata kita adalah saudaranya, kita ada keluarganya. Dan kita gak pernah beritakan. Alkitab berkata apa? Darahnya ditanggungkan atas hidup. So adakah keluarga kita yang belum percaya Tuhan? Adakah keluarga kita yang hidup bersama kita tapi belum kenal siapa Yesus?
Saya masih ingat ketika saya digerakkan hati oleh Tuhan di Bogor pada tanggal 15 Mei. Pada waktu berdoa untuk kedua anak saya percaya Yesus. Saya ditegur Tuhan, saya gak bisa berkata, ya anakku kan, ya biarlah gereja menginjili, biarlah serahkan ke sekominggu, biar enggak. Tapi hari itu, di kamar itu, saya buka Alkitab, saya suruh mereka duduk, kita tidak turun makan dulu. Oh udah breakfast, ya orang nanti makan rame, udah enggak. Duduk dulu, kita renungkan firman Tuhan. Ternyata ketika firman Tuhan diberitakan, mereka mengalirkan air mata. Mereka menangis dan berkata, saya gak mau masuk. Saya gak mau terpisah. Saya gak mau masuk neraka, saya gak mau terpisah dengan Tuhan Yesus. Dan saya ingat 15 Mei. Di sebuah kamar di hotel 1001 namanya ya. Yang di jalan di Bogor, jalan apa, Surya Kencana. Saya ingat sekali akan hal itu. Saudara, setelah menyadari kelima hal ini, yang keempat, kita harus memilih di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Yang kelima, kita tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat pilihan kita ketika sudah dibatasi oleh waktu. Karena itu, apa yang kita akan lakukan dengan kelima kebenaran tersebut akan mempengaruhi nasib kekal kita dan mengubah cara kita hidup di bumi ini. Akan mengubah cara kita hidup di bumi ini. Saudara, saya bersyukur memang diberi kesempatan, dikirim, yuk pergi lihat keindahan yang begitu luar biasa. Tapi selalu lihat, coba bayangkan gini, saya ke negara orang, saya di sana, seindah, semewah, sebagus apapun, saya tetap harus pulang. Kenapa? Karena saya warga negara Indonesia, betul? Sebagus apapun di Kapadokia, saya lihat, wah balon udara naik. Saya gak pilih balon udara ya, mahal, 3,5 juta. Wah, naik balon naik, ning, pelan, terus ning, turun, 3,5 juta, enggak. Nah, terus apa? Saya lihat tour leadernya kami cuma 12 orang. Dia bilang, sampai dia keluar kalimat, ini kelompok tour ini kurang memanjakan diri. Oh saya ngerti maksudnya. Terus dia cerita, saya harus bekerja keras karena saya akan tunangan, saya akan menikah. Ya, terus saya ngajak teman-teman, yaudah kita naik jeep aja deh yang murah. Naik jeep aja 1,5 juta. Cuma 2 jam muter-muter. Saya bilang 1,5 juta gue udah beli tiket sampai ke Bali. Naik jeep dan itu harus 4 orang. Tapi kalau nggak naik kasihan tour leadernya nggak dapat apa-apa. Kalau naik kan tidak dapat tips. Ya udah ngajak-ngajak akhirnya kita dapat 2 jeep 8 orang yang naik. Ya udah kita naik. Neng pulang 1,5 juta. Gini saudara, seindah apapun, sebagus apapun saya di sana, saya punya istri, betul? Saya punya anak, saya harus pulang. Itu keluarga saya. Sebagus apapun Istanbul, sebagus apapun Pireloti, saya naik kabel kar ke atas. Sehebat apapun di sana saudara, saya harus pulang karena saya warga negara Indonesia. Tahukah kita Bapak Ibu, kita bukan warga negara dunia, kita warga negara surga. Sebagus apapun dunia, seindah apapun kemewahan dunia, suatu hari kita harus pulang. Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia. Yesus berkata, aku berasal dari atas. Karena aku berasal dari sana. Engkau yang percaya kepadaku, engkau pun berasal dari sana. Saudara dan saya bukan warga negara dunia. Suatu hari kita akan pulang. Sama seperti saya dari Turki, saya harus pulang. Istri saya di sini, anak saya di sini. Kewarganegaraan saya di sini. Kewarganegaraan Bapak Ibu dan saya adalah surga. Bapa kita, Tuhan kita, dia adalah Bapa kita. Kita akan pulang ke dia karena dia Bapa kita. Dia pencipta kita. Jadi jangan pernah terpukau, terpesona, terkagum-kagum dengan dunia ini. Hari ini, mari arahkan diri kita kepada Tuhan. Dan ini sebuah kebenaran. Maaf saya minta waktu sedikit. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kamu yang diberkati oleh Bapakku, mewarisi kerajaan yang disiapkan untukmu sejak dunia diciptakan. So ini berita sukacita. Ini kebenaran yang dinyatakan Alkitab bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan surga jauh sebelum dia menciptakan bumi ini. Jauh sebelum penciptaan semua, Tuhan sudah menyiapkan sebuah kerajaan dengan tujuan mewariskan kerajaan itu untuk engkau dan saya. Lihat, mewariskan kerajaan yang disiapkan untukmu sejak dunia diciptakan. Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan sudah siapkan kerajaan kekal surga itu dan diwariskan ke kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan dan siapkan untuk kita. Kita tinggal menerima. Mau gak Bapak Ibu?
Karena itu, yuk, tidak peduli seberapa baik hal-hal yang di bumi ini, di planet ini. Orang udah bisa ke Mars, ada kehidupan di Jupiter, ada ini udah ke bulan, bulan mau dibangun ini. Tidak peduli seberapa baik hal-hal yang di bumi dan di planet ini. Pada titik tertentu dalam hidup kita, kita akan berpikir, pasti ada yang lebih baik dari ini. Pernah berpikir begitu dalam hidup? Pernah gak? Kayaknya ada yang lebih baik deh. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan dan menaruhkan kekekalan di hati kita. Amin. Jadi kita enak, senikmat apapun di dunia ini. Wah, suatu saat kita bilang, kayaknya ada yang lebih baik deh. Soalnya kehidupan di bumi ini selalu tidak pasti. Jadi jika kita belum membuat pilihan untuk Yesus, memilih Yesus, putuskan hari ini. Lakukan hari ini. Doa saya, ketika kita memilih untuk percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa kita sudah diberi jaminan hidup abadi bersama Yesus di surga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh singer, pemusik minta tolong untuk kita sama-sama menyanyikan pujian tadi. Tolong dibantu teks lagunya ditampilkan. Dari refnya ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini sebelum pulang dari rumah Tuhan, kita boleh mengambil sebuah rekomitmen di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang telah mengubah paradigma kita. Bahwa jangan yang kelihatan, jangan hidup hanya memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus berkata, kami gak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Mungkin hari-hari ini, inilah maksud Tuhan mengingatkan kita kembali. Karena kita sibuk dengan memperhatikan yang kelihatan. Beberapa hari lalu saya dapat banyak kabar. Waduh, dolar naik. Waduh, ada menteri yang pulang dari Amerika. Kondisi dunia ke depan ini gelap. Gak tahu tujuan kemana. Ya memang Tuhan lagi goncangkan. Supaya apa? Supaya kita melihat yang tak kelihatan. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biarlah ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai atas hidupku. Keindahanmu memudarkan dunia, di matamu Engkau. Sekali lagi karena bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya minta saksofon memainkan pujian ini. Pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita dengan penuh malu di hadapan Tuhan yang sudah menebus kita. Saudaraku,
Apakah hari-hari ini kita tidak bisa melepaskan pengampunan karena kita pernah mengingat kita ditipu oleh orang, harta kita terambil. Tapi hari ini saya mau menyatakan hartamu yang kekal tidak pernah bisa direbut orang, yaitu Yesus. Apakah engkau pernah hidup di dalam kepahitan sedemikian dalam karena bagimu anakmu begitu harta milikmu yang kau sayangi, tapi engkau pernah punya sebuah sejarah kehidupan anakmu terambil. Engkau kecewa kepada Tuhan. Engkau kecewa dalam hidup ini. Engkau berkata, Tuhan, aku sedih Tuhan, aku kecewa Tuhan. Tapi hari ini, melalui pujian ini, berkatalah Tuhan, Engkau terindah bagiku Tuhan. Engkau harta milik satu-satunya yang paling mahal, paling berharga yang aku miliki. So tahu, ini juga yang telah Bapa lakukan di surga. Bahwa anak satu-satunya yang berharga di mata Dia, Dia berikan untuk engkau dan saya. Saudara, mari kita datang dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Kalau kehidupanku masih terikat dengan duniawi, tergerus oleh nilai-nilai dunia, aku lupa melihat kepada yang kekekalan. Mataku terlalu terpesona, ditutup dengan media sosial. Setiap hari waktu-waktuku habis dengan scroll Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, membaca berita. Bahkan aku begitu terbebani dengan segala keadaan yang hari-hari ada. Aku lupa aku punya Yesus. Aku lupa aku punya kekekalan. Mari hari ini, siapa yang berkata, Tuhan, kalau aku sudah menjadikan dunia ini harta yang terindah, hari ini aku hanya mau jadikan Yesus menjadi harta yang terindah. Kalau engkau berkata demikian, mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan dengan pujian ini, katakan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Biar ini menjadi kerinduan hati kita. Mutiara ternilai harta milikmu. Iya Yesus. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. So saya diingatkan Tuhan, saudara, bahwa ada banyak anak Tuhan hari-hari ini kecewa kepada manusia. Saudara, sekali lagi jangan gantungkan hidupmu kepada suamimu, pasanganmu, bahkan kepada pendeta. Pendeta pun engkau akan mungkin kecewa. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak komentar di media sosial yang berkata, saya kecewa. Kenapa pendeta ini begini, kenapa begitu? Saudara, yang tidak mengecewakan kita hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Yuk kita gantungkan harapan kita pada Yesus, bukan pada dunia ini. Mari yang berkata, Tuhan, saya mau bergantung hanya pada Tuhan. Saya tidak mau menaruh harapan saya pada manusia, sekalipun sama pendeta. Tapi saya hanya mau bergantung, menaruh pengharapanku hanya pada Tuhan saja. Yuk katakan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Sembah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Sekali lagi katakan bersama. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di
sembah Tuhan bersama-sama. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Engkau harta yang terindah. Engkau mutiara bagi hidup kami. Kami tidak mau cinta dunia, hanya mencintai Yesus. Ya Yesus, ampuni kami Tuhan. Yes Yesus, hujan akhir, berikan hujan akhir itu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja, curahkan hujan akhir itu, curahkan rawatan Roh-Mu yang kudus, lawat setiap kami. Yesus, katakan bersama-sama. Oh Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan. hanya Yesus yang menjadi kerinduan kita. Hanya Dia yang tak ternilai bagi hidup kita. Kita hidup hanya untuk surga. Yes Yesus, amin. Di matamu Keindahan-Mu memudarkan dunia. keindahanmu memunarkan dunia. Di matamu Katakan keindahan-Mu memudarkan dunia. keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku, Di mataku engkau di mataku. di mataku Sekali lagi, di mataku Engkau termulia. di mataku engkau Mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan cinta yang begitu besar. Engkau tidak membiarkan kami terhilang. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau menciptakan kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal ya Aba ya Bapa, untuk turun ke dunia, menyelamatkan kami ketika kami binasa, ketika kami terhilang, di saat kami memberontak dan menolak Engkau. Terima kasih ya Aba Bapa. Engkau telah menciptakan kami bukan hanya hidup di dunia ini sementara saja, tapi bahkan Engkau menyediakan surga yang kekal. Engkau memberikan kami Tuhan kehidupan kekal selama-lamanya. Engkau menyiapkan, mewariskan kerajaan kekal bagi hidup kami. Ya Bapa, hari ini setiap kami Jemaat GB Wisma AKR, kami tahu kami harus memutuskan sebuah pilihan. Kami mau menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan, bukan terbuang di hadapan Tuhan. Karena itu ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami telah membiarkan mata kami dipuaskan oleh dunia ini. Kami telah memuaskan kedagingan kami. Kami telah jatuh ke dalam segala kemegahan hidup yang ada. Tuhan ampuni kami. Kami tahu sesungguhnya yang mempesona kami adalah pribadi Yesus. Kami mau mulai sekarang Tuhan hidup hanya terpukau oleh kekekalan yang daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami sebelum hidup kami dibatasi oleh waktu yang ada berakhir. Kami tahu setelah hidup kami berakhir, kami tidak lagi bisa membuat keputusan yang mempengaruhi kekekalan. Tetapi keputusan hidup kami sekarang ini Tuhan, yang bisa mempengaruhi nanti kami akan ada di surga atau di neraka. Karena itu, hari ini kami putuskan, kami mau hidup memilih Yesus. Memilih Yesus. Siapakah di antara kita berkata, Tuhan, hari ini keputusan hidup kami adalah kami putuskan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kedua, saudara berkata, kami memutuskan untuk hidup memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan lagi yang kelihatan. Dan saudara mau mulai mengarahkan hidup terus
berkenan, memuliakan Tuhan, hidup menyukakan hati Tuhan, hidup terarah kepada kekekalan. Yang berkata demikian, boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu. Ya Bapa, hamba berdoa. Inilah kami Jemaat GBI Wisma AKR. Kami kembali dalam sebuah komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau berkata seperti Paulus, kami tidak hidup memperhatikan yang kelihatan, tapi kami mau hidup memperhatikan yang tak kelihatan. Dan ini pengakuan kami bahwa yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena itu kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Roh Kudus meteraikan keselamatan itu. Hari ini Roh Kudus meteraikan, kuduskan mata kami, kuduskan hidup kami. Kami mau hidup hanya untuk kekekalan. Kami mau terpukau, terpesona, terkagum-kagum kepada warisan kekal dari surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan. Dan jangan pernah hapuskan nama kami dari kitab kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang sudah berdoa, mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Amin.